Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Arsya yang akan melakukan tindakan fungsi pernafasan pada pasien apakah dari pihak keluarga menyetujui. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan kesadaran dari glukogeskornya, yaitu dari mata, motorik, dan verbalnya, lalu meminta pertolongan fasilitas kesehatan terdekat. Lalu membebaskan jalan nafas melalui head tilt, kemudian chin lift, dan jaw thrust. Kemudian melakukan evaluasi jalan nafas sudah terbuka, lalu melakukan evaluasi breathing dari loop, melihat gerakan dadanya, lalu listen dari mendengarkan suara nafas tambahan, dan feel yaitu merasakan hembusan nafasnya. Lalu memberikan terapi breathing dengan metode mouth to mouth atau mouth to mask dengan 2 jari penolong menutup lubang hidung pasien, sementara tangan satunya akan mengangkat dagu pasien atau chin lift. Lalu penolong akan membuka mulut secukupnya untuk menutup semua permukaan mulut pasien, lalu meniupkan nafas buatan ke mulut pasien dengan 1 kali tiupan sampai dadanya mengembang, lalu sambil mata melihat ke arah dada pasien. Lalu lakukan pemberian nafas dengan frekuensi 10 hingga 12 kali per menit berdasarkan hitungan. Lalu berikan kesempatan untuk ekshalasi dan lakukan pemberian nafas yang kedua. Lalu evaluasi dari respon pasien. Selanjutnya yaitu memberikan terapi breathing dengan bantuan back valve mask. Pertama, tentukan ukuran masker atau alat bantu nafas yang cocok dengan pasien dan masker harus mencakup hidung dan dagu. Lalu hubungkan selang oksigen pada alat dan dipasang dengan ukuran 10 hingga 15 liter per menit. Lalu pastikan jalan nafasnya paten, bila perlu pasang oro atau nasofaring airway sebelumnya. Pasang masker pada hidung dan mulut dengan tangan kiri, yang besar di bawah dan yang kecil berada di atas. Lalu bentuk huruf C dan E, dan jari 1 dan 2 dan jari yang lain lakukan jaw thrust sehingga masker menutup rapat wajah pasien. Lalu lakukan ventilasi dengan memompa balon dengan tangan kanan. Lalu nilai kecukupan ventilasi dengan memperhatikan gerakan naik dari dada. Lalu ventilasi pasien dengan rate 10-12 kali per menit, setiap 5 menit sampai 6 detik, dan menilai respon pasien. Baik, sekian untuk keterangan medik dari rescue breathing. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Arsya yang akan melakukan tindakan dekompresi jantung pada pasien apakah dari pihak keluarga menyetujui. Baik, selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat dan bahan yang akan dibutuhkan seperti betadine, lalu kasa steril, kemudian plester, lalu jarum abukat atau IV cannula, kateter ukuran 14 untuk dewasa dan 18 untuk anak-anak, kemudian squid 10 cc yang sudah diisi NaCl 0,9% sebanyak 5 cc, kemudian squid 3 cc, squid 3 cc, lalu lidocaine, dan stetoskop. Selanjutnya yaitu gunakan perlengkapan yang steril untuk keamanan dokter dan pasien, yaitu handscoon, face mask, lalu kacamata pelindung atau google, lalu apron atau celamek yang tahan air. Lalu bila memungkinkan, posisikan pasien dalam posisi tegak jika fraktur cervicalnya sudah disingkirkan. Kemudian posisikan dokter berada di sisi dada yang cedera. Lalu pastikan pasien mengalami kesulitan dalam bernafas dan segera berikan oksigen dengan aliran tinggi yaitu 10 hingga 12 liter masker. Lalu perkusikan dada pasien dan pastikan dokter menemukan daerah yang hipersonor pada sisi yang sakit.
Lalu auskultasi pada dada pasien dan pastikan dokter menemukan suara paru yang menghilang pada sisi yang sakit. Lalu identifikasi sela iga 2 di linea midclavicula di sisi tension pneumotoraks. Lalu lakukan asepsis dan antisepsis dada menggunakan betadine dan kasa steril. Lalu jika pasien sadar atau keadaan mengizinkan, melakukan anestesi lokal menggunakan lidocaine dalam spuit 3 cc seputan pada daerah yang akan dilakukan fungsi. Lalu pasang avokat pada spuit 10 cc yang sudah diisi dengan 5 cc NaCl 0,9%. Lalu insersikan jarum avokat ke kulit secara langsung membentuk sudut 90 derajat tepat di tepi atas iga ketiga pada sela iga kedua atau ECS2. Lalu tusuk hingga menembus pleura parietal yang ditandai dengan adanya gelembung air pada spuit 10 cc. Lalu setelah keadaan tension pneumotoraks teratasi, angkat jarum avokat dan spuit dari kateter plastik serta pertahankan posisi kateter plastik dengan plester. Lalu siapkan pasien untuk dilakukan pemasangan chest tube. Setelah chest tube-nya terpasang, angkat kateter plastik dari tempat fungsi, kemudian bersihkan luka bekas tusukan avokat dengan betadine dan tutup dengan kasa steril. Baik, sekian untuk pemasangan dekompresi jarum. Terima kasih.